Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sihat sehingga kita bisa merasakan nikmat iman serta Islam yang ada pada diri kita. Selanjutnya solawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita panjatkan kepada kekasih hati kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Honik Sahiron. Di sini saya akan menguraikan materi tentang manajemen pembelajaran yang dikampu oleh dosen kami, Dr. Emi Khalila Harahap, Magister Pendidikan Islam. Langsung saja, konsep manajemen pembelajaran. Pengertian manajemen pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manajemen dan pembelajaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal manus, yang berarti tangan, dan agar, yang berarti melakukan. Managare diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja, to manage. Dengan kata benda manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. James F. Stoner yang dikutip oleh Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Melakukan manajemen merupakan kemampuan mengatur dan meraih target yang direncanakan dengan memberdayakan anggota dan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu, pembelajaran berasal dari kata instruction, yang berarti pengajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan guru dan peserta didik. Menurut Mulyasa, pembelajaran pada hakikat merupakan proses interaksi antara peserta didik dan dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga diartikan sebagai proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar sebagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, berpijak pada konsep manajemen dan pembelajaran di atas, maka manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru, manajer dalam mendayungkan sumber daya yang ada melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama pendidik di kelas secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Ardiansa menyatakan bahwa manajemen pembelajaran dalam arti luas berisi proses kegiatan mengelola bagaimana pembelajaran dengan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses interaksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut Yamin
Maisah menjelaskan bahwa manajemen pembelajaran merupakan kemampuan dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma standar yang berlaku. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan peraturan suatu kegiatan pembelajaran, baik kegiatan tersebut pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang berdasarkan kurikulum yang ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik. Pendidikan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengendalikan, mengarahkan serta mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, dari beberapa pendapat di atas yang telah saya terangkan barusan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Tanpa manajemen yang baik, pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan utuh dan maksimal. Oleh karena itu, manajemen pembelajaran merupakan penataan semua aktivitas pembelajaran mulai dari proses planning, organizing, actuation, dan evaluating yang meliputi kurikulum inti dalam kurikulum penunjang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidik dan Kebudayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan manajemen pembelajaran. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen pendidikan sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan secara umum. Karena pada hakikatnya manajemen pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen pendidikan, pada hakikat merupakan alat mencapai tujuan. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertakwa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan serta mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tim administrasi UPI menjelaskan bahwa tujuan manajemen pembelajaran adalah mengelola berbagai kegiatan peserta didik agar berbagai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi lembaga, sekolah, ataupun madrasah. Pembelajaran diharapkan berjalan dengan baik, tertib, lancar, serta sehingga memberikan support bagi pencapaian target sekolah dan target pendidikan secara umum juga. Tujuan pokok manajemen pembelajaran adalah memperoleh cara, teknik, metode-metode yang sebaik-baiknya dilakukan sehingga sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga ataupun dana, fasilitas lain sebagainya, ataupun material maupun spiritual dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian secara khusus, tujuan manajemen pembelajaran meliputi dua hal, yaitu yang pertama, tujuan peserta didik, mendidik peserta didik untuk menjadi lebih tanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas perilaku dan tindakannya. Selanjutnya, menyadarkan peserta didik bahwa setiap arahan dan instruksi pendidik kepada peserta didik untuk bertingkah laku sesuai dengan tata tertib kelas merupakan kasih sayang dan bukan sebuah kemarahan dan arogansi pendidik. Selanjutnya yang terakhir adalah
gugah sikap tanggung jawab dan disiplin peserta didik akan kewajibannya. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pendidik. Yang pertama, memberikan pemahaman dalam pelaksanaan pembelajaran dengan baik dan tepat juga. Selanjutnya, memberikan pemahaman akan hak peserta didik dan mempunyai kompetensi dan dalam mengarahkan secara tepat terhadap peserta didik. Selanjutnya, memahami langkah-langkah yang mesti diterapkan untuk melayani peserta didik yang bertingkah laku mengganggu. Yang terakhir adalah memiliki keahlian dan kompetensi dalam meremedi dan memperbaiki sikap dan tingkah laku peserta didik yang menyimpang ketika proses pembelajaran. Husaini Usman menjelaskan bahwa tujuan manajemen pembelajaran secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, terciptanya peserta didik dan yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tercapainya tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Selanjutnya, terbekalinya tenaga pendidik dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dari beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk mencetak kepribadian peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta mampu menciptakan peserta didik yang aktif tentunya. Mengembangkan minat dan bakatnya dalam meraih kedalaman spiritual, keagamaan, dan kompetensi profesional. Memiliki kecakapan dan kecerdasan, berakhlak mulia, serta terampil memposisikan diri dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.